Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daurul awwalu, periode pertama, at-tasyri', penerapan syariah, fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ya. Al-kitabu was sunnatuh, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-kitabu huwal Quran. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Quran. Wa huwa ajallu min ayyu'rafah. Al-Quran ini penting untuk dikenal, difahami dulu. Unzila, Al-Quran ini diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munajjaman, diangsur, tidak turun sekaligus, dicicil, ya. Min lailatil yaumis sabi' asyara, dimulai dari malam hari tanggal 17 min Ramadana, dari bulan Ramadan, lisanatil hadiyati wal arba'in, yaitu tahun 41 min miladihi, dihitung dari kelahirannya Nabi Muhammad, yaitu haitsu uhiyah, pada waktu itu telah diwahyukan ilahi kepada Nabi, min ghari Hira'ah, dari gua Hira, allazi, yang mana itu adalah sebuah gua, kana yatahannatsu fihi, yang dipakai oleh Nabi untuk beribadah di sana, di dalamnya. Yang diwahyukan apa? Yang pertama, awwalu ayatin, pertama kali ayat, wahiyah, ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi. Ini turun pada 17 Ramadan, saat itu Nabi berumur 41 tahun. Sampai kapan ini? Ila Dzul Hijjah. Khatamnya, rampungnya ialah Al-Quran ini turun hingga tanggal 9 Zulhijjah. Ila Dzul Hijjati Yaumal Hajjil Akbari, pada waktu itu bertepatan dengan hari Haji Akbar. Lisanatil Ashirati, tahun yang ke-10, minal hijrati, dihitung dari hijrah. Jadi Nabi sudah hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun yang ke-10 dari hijrahnya beliau. Atau wasalisati wasittina min miladihi, khotamnya, rampungnya, turunnya Quran kepada beliau pada saat beliau berumur 63 tahun. Haitsu uhiya ilaihi, yaitu di waktu telah diwahyukan kepada beliau, bi akhir ayatin, dengan ayat terakhir, wahiyah, yang berupa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi berapa masa turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi dari awal hingga khotam? Fal muddatu, maka masanya, baina mubtada'it tanzil, antara permulaan turunnya Al-Quran, wa mukhtatamihi, dan akhir turunnya Al-Quran, isnatani wa ishruna sanah, ialah 22 tahun, wa syahrani, lebih 2 bulan, wasnani wa ishruna yauman, lebih 22 hari. Jadi ini apa, sejarah Quran, ya. Walaila allati tudi'a fiha nuzul Quran, adapun malam yang di malam itu terjadi permulaan turunnya Al-Quran, hiya fi lailatul qadar, ialah di malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala fiha, Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ
terkait dengan itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala fiha, kemudian terkait dengan malam awal turunnya Quran juga terdapat ayat Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sungguh aku telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mubarakah, yang dibarokahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah bagian, kami telah memberikan peringatan. Fiha, di malam itu, yufraqu kullu amrin hakim, dipisahkan tiap-tiap perkara yang bijaksana. Amron, dengan berupa perintah, min indina, dari sisiku, dari sisi kami, inna, sesungguhnya kami, kunna mursilin, telah mengutus. Jadi wala niza'ah, tidak ada perbedaan pendapat, anna hadhil lailah, bahwa malam ini kanat terjadi fi syahr Ramadan, yaitu di malam Ramadan, di malam bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan ialah bulan diturunkannya di dalam bulan itu Al-Qur'an, hudan, sebagai petunjuk, linnas, sebagai manusia, wa bayyinatin, dan sebagai pemberi penjelasan, mil huda, dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Wa huwa syahrul ladzi kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fihi bi ghari Hira'ah wa yasumuhu. Jadi bulan itu, pada waktu itu adalah bulan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka beriktikaf di bulan itu. Namun iktikafnya di Gua Hira dan berpuasa bagi Nabi. Wa Ibnu Ishaq an Wahab bin Kaisan an Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Laitsi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi Hira min kulli sanatin syahra. Ini Ibnu Ishaq dari Wahab bin Kaisan dari Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Laitsi menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu terbiasa bepergian menuju Gua Hira tiap tahun dalam masa sebulan. Wa kana dzalika mimma tahannatsa bihi Quraisy fil jahiliyah, dan hal itu bagian dari kebiasaan marga Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu melakukan tahannus, bertapa, beribadah di Gua Hira itu setahun sekali dalam masa sebulan. Wa tahannus at-tabarrur, tahannus di sini artinya adalah at-tabarrur, berbuat kebaikan. Summa qala, kemudian Ibnu Ishaq berkata, hatta idza kana asy-syahrul ladzi arada Allah Ta'ala fihi ma arada min karamatihi min as-sanah allati ba'athahu Allah Ta'ala fiha wa dzalika syahr Ramadan, kharaja Rasulullah SAW ila Hira. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, hingga ketika bulan yang Allah kehendaki, bulan itu adalah bulan yang mana di situ ada kemuliaan, dari tahun yang mana Allah mengutus Nabi Muhammad di tahun itu, yang mana bulan itu adalah bulan Ramadan. Kharaja Rasulullah SAW, keluarlah Rasulullah SAW dari rumahnya, ila Hira'ah, menuju Gua Hira, kama kana yakhruju li jiwarihi, sebagaimana Nabi Muhammad keluar untuk mengunjungi tetangganya. Wa ma'ahu ahluhu, Nabi Muhammad dampingi oleh keluarganya, ila akhir hadis, sampai akhir hadis cerita ya. Jadi ini tahannus adalah adah, beribadah di Gua Hira adalah budayanya marga Quraisy pada masa jahiliyah. Maka Quran itu, awal turunnya Al-Quran turun pada saat pelaksanaan ritual ini, kebudayaan ini turun. Ini
ringkasan cerita. Ada kelanjutannya nanti seperti apa, yaitu hakikat malam, yang mana di situ turunnya wahyu, yang terjadi perselisihan. Ini akan kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Tetap di kitab merujuk pada kitab Tarikhut Tasyi' al-Islami tentang sejarah penerapan syariah Islam dari masa ke masa. Semoga apa yang kita baca menjadi ibrah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.